Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, mungkin kalau kita berbicara tentang Poso ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam diskursus terorisme global saat ini. Jadi ketika berbicara tentang terorisme, Poso ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, terorisme global di dunia ini sekarang kan sudah mulai bergeser ya, sudah mulai bergeser cara pendekatan mereka untuk penanganan menyangkut tentang terorisme. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Indonesia itu seksi bagi dunia, terutama bagi kelompok-kelompok teroris. Jadi dengan jumlah 229 juta umat Islam sekarang di Indonesia itu ya tidak bisa lepas dia menjadi destinasi kekerasan bagi kelompok-kelompok baik ISIS maupun Al-Qaeda. Sehingga kita nggak bisa menganggap remeh ini. Kita nggak bisa menganggap remeh. Karena itu Indonesia sangat strategis itu dalam penanganan terorisme di dunia, dan termasuk misalnya Poso. Jadi ketika berbicara tentang terorisme ini, maka Poso ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kita lihat ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lihat misalnya begini ya, di dunia sekarang ini Amerika dan Eropa misalnya sudah bergeser penanganan tentang radikalisme dan terorisme. Mereka tidak lagi khawatir misalnya dengan munculnya organisasi kekerasan ya seperti Al-Qaeda maupun ISIS. Mereka nggak lagi takut dengan keberadaan organisasi-organisasi ini. Yang mereka takut sekarang ini, terutama Amerika, ada 400 orang mantan teroris dari ISIS maupun Al-Qaeda yang mereka dipusingkan itu bagaimana penanganan mereka ketika mereka keluar dari penjara. Ini sekarang yang sekarang negara ini membutuhkan satu pendekatan bagi mereka mantan napi teroris yang tadinya di penjara kemudian keluar. Jadi negara sebenarnya lagi bingung sekarang ini seluruh dunia ini. Dan kita berharap Indonesia tentunya nanti insya Allah lewat Poso juga kita di Sulawesi Tengah ini bisa menawarkan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis tentunya di dalam penanganan mantan napi TNI ini, karena kita memang banyak berjibaku dengan kelompok-kelompok mantan teroris. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di tahun 2006 sampai 2013 misalnya, itu ini kebetulan data yang saya himpun sendiri. Jadi 2006 sampai 2013 itu terpidana teroris Indonesia itu ada sebanyak kurang lebih sekitar 322 orang. Nah, 322 orang, minta maaf, itu kurang lebih 24% itu kasus Poso, orang Poso. Jadi ketika berbicara tentang terorisme di Indonesia ini, Poso mewakili ini. Sehingga betul mungkin apa yang ditawarkan oleh Ustadz Adnan tadi, ini harus ada perhatian yang lebih serius. Ya, dari 322 orang ini, itu ya kurang lebih 82 kasus itu ada di Poso. Ya, atau 24,84% itu mereka alumni dari Poso lah, katakanlah seperti itu, para teroris yang ada di Poso. Aceh itu ada 75 kasus di Indonesia, hanya sekitar 23,29%. Sementara Solo yang kita kenal juga di sana itu adalah tempat kelompok teroris itu kasus yang mereka lakukan dari 2006 sampai 2013 itu hanya 26 kasus atau 8,7%. Jadi saya kira apa juga yang dilakukan oleh MUI ini, kemudian bagaimana menjadikan Poso sebagai tema untuk penangkal atau pencegahan terorisme, saya anggap ini satu perhatian yang sangat baik tentunya untuk membicarakan tentang penanganan radikalisme. Yang ketiga, dunia mengakui bahwa Indonesia itu luar biasa dalam penanganan terorisme, tapi dalam aspek penindakan. Dalam aspek penindakan itu aspek pidana atau hukum atau katakanlah pendekatan hard approach, itu dunia mengakui. Tetapi dalam pendekatan yang softnya seperti misalnya pencegahan, apalagi pemulihan, ini masih banyak yang harus dirubah pendekatan kita dalam penanganan masalah radikalisme dan terorisme. Jadi meskipun dunia akui kemampuan Indonesia dalam penanganan terorisme, tapi pengakuan dunia itu pada aspek
penindakan, terutama apa yang dilakukan oleh pihak institusi kepolisian. Tapi yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita yang terbesar itu pada aspek pencegahan, dan paling yang sekarang menjadi tuntutan itu pada aspek pemulihan, karena pemulihan ini juga adalah dianatirikan dalam proses penanganan radikalisme yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat misalnya di Poso, ada kurang lebih 134 orang mantan napiter yang oleh Amerika dan Eropa tadi khawatir mereka ini. Bagaimana mereka ketika mereka kembali dari penjara? Apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana bentuk pembinaan dan sebagainya? Maka alhamdulillah MUI di Sulawesi Tengah itu kita bekerja sama dengan Wisdom Institute. Ya, kebetulan saya juga yang menjadi direktur eksekutifnya di sini. Kita mencoba untuk melakukan pendekatan dengan para mantan napi teroris. Tidak ada jalan lain, kita harus melibatkan mereka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terorisme di Poso maupun di Indonesia. Jadi saya memulainya dari 6 orang. Saya memulainya dari 6 orang mereka, dan pendekatan, minta maaf saya agak sedikit berbeda dengan pendekatan BNPT. Saya coba melakukan pendekatan itu tidak langsung deradikalisasi. Ya, yang saya lakukan itu ada 3 pendekatan. Jadi pendekatan heart, pendekatan hand, dan pendekatan yang namanya head. Jadi yang head itu deradikalisasi itu paling belakangan itu. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya tahu persoalan Poso. Saya tahu masalah apa yang terjadi di sana, yang sebenarnya pemicunya itu adalah balas dendam. Itu yang terjadi. Nah, karena di sana itu adalah balas dendam, maka yang kita lakukan itu adalah proses penanganannya tidak langsung mencabut akar-akar ideologi mereka. Itu pasti gagal dan berbenturan dengan teman-teman yang ada di Poso. Jadi kita mulai pertama menyentuh hati mereka. Ya, bagaimana membangun kepercayaan dengan mereka, bahwa mereka manusia yang mungkin pernah keliru, tetapi kemudian mereka ini kita harus juga berempati dengan mereka. Kita berlebuh dengan mereka, kurang lebih hampir sekitar 14 tahun saya bersama-sama dengan mereka. Setelah itu hanya ingin mengambil trust. Saya minta maaf dari 6 teman-teman saya, para mantan napiter, saya membutuhkan waktu 2 tahun itu untuk memunculkan trust dengan mereka. Tetapi dengan adanya trust itu luar biasa. Mereka akan menceritakan semua problem-problem yang paling mendasar, yang sebenarnya tidak kita temukan dalam pembicaraan umum. Ya. Lalu kemudian setelah terbangun trust dengan mereka, kita menyentuh hatinya, kita berempati dengan mereka dan sebagainya. Ya, kita banyak belajar mendengar dari mereka. Ini mengangkat kesadaran yang paling terdalam dari diri mereka, bahwa mereka juga meskipun mantan napiter, tapi mereka juga mendapat penghargaan yang luar biasa dengan kita. Nah, setelah trust terbangun, lalu kemudian mereka mulai curhat, mereka mulai berbicara dengan kita tentang katakanlah masalah-masalah hidup yang mereka hadapi, baik berada di penjara atau pasca keluar dari penjara. Dan salah satu problem dari mereka itu diantaranya adalah problem ekonomi, pemberdayaan ekonomi mereka. Saya minta maaf, pendampingan saya berbasis riset di sana, ada 3 tipologi mantan napiter yang ada di Poso. Ada yang pertama itu setelah dia keluar dari penjara, itu dia antisosial, dia tidak mau berurusan dengan kehidupan sosial yang ada di Poso. Yang mereka pikirkan itu bagaimana istri saya, anak saya bisa hidup dan bisa makan. Ini ada tipologi pertama yang seperti itu. Kemudian ada tipologi yang kedua, dan mereka yang keluar dari penjara nih, mereka mantan napiter ini, mereka itu bagaimana berpikir bahwa jangan lagi terjadi kekerasan di Poso, jangan lagi yang terjadi namanya pembunuhan di Poso, tapi juga mereka tetap berpikir bagaimana ekonomi kehidupan keluarganya. Ini tipologi yang kedua. Dan ada tipologi yang ketiga. Tipologi yang ketiga itu ketika mereka balik dari penjara, mereka hanya masih membawa ideologi mereka. Mereka hanya menunggu momentum saja, dan ini yang mudah nanti akan ditarik oleh kelompok MIT nanti. Jadi mereka yang tipologi ketiga inilah kalau betul-betul kita tidak dekati dengan sebaik-baiknya, ini juga menjadi potensi ancaman kekerasan yang ada di Poso. Nah, dari 3 tipologi ini saya mencoba mengambil tipologi yang kedua. Saya ajalah ada 6 orang pertama, mereka adalah alumni pertama di Tanah Runtuh. Ada Ustadz Hasanuddin. Ya, beliau ini adalah tokoh yang pernah memimpin dari dari Jamaah Islamiyah, dari Al-Qaeda, kemudian selnya Jamaah Islamiyah,
Lalu kemudian dia memimpin Tanah Runtuh ketika itu. Dia yang pertama saya ajak untuk bersama-sama, karena tipologi yang kedua itu bagaimana dia berpikir supaya Poso jangan lagi terjadi kekerasan. Bersama bom Tentena, ada juga yang namanya Ardin, itu bom Tentena juga. Lalu ada Fitrah yang saudara-saudaranya kurang lebih ada 28 orang dibantai ketika terjadi di pesantren Walusongo. Itu Fitrah. Siapa namanya? Yudi Parsan. Nah, lalu kemudian ada juga yang namanya Fitra. Ini Fitra yang masih yang pernah pencurian mobil box dengan Santoso. Itu anak muda yang berada di pesisir Poso, itu yang saya tarik karena ada hubungannya dengan MIT, Mujahidin Indonesia Timur. Mereka ini berenam inilah yang kita coba terapkan dengan 3 model pendekatan ini. Dan alhamdulillah luar biasa. Mereka sekarang itu menjadi narasumber di mana-mana untuk berbicara tentang menangkal terorisme. Mereka harus dilibatkan. Mereka ini harus dilibatkan dan sangat luar biasa. Ya, cukup panjang perjalanan kami dengan mereka, dan mereka sekarang itu bernaung di dalam satu lembaga yang kami sebut Kafilah Pejuang Perdamaian. Ada 6 orang ini. Nah, di mana-mana di Poso, di beberapa tempat ini di Sulawesi, mereka sudah diajak untuk menjadi narasumber. Jadi mereka mantan teroris ini jangan kita jadikan objek. Ya, saya minta maaf, banyak sekali organisasi-organisasi yang mencoba mereka hanya dijadikan objek. Kenapa kita tidak rubah mereka menjadi subjek perubahan? Nah, kita menghendaki stakeholder yang ada, pemerintah yang ada itu melibatkan mereka untuk memberikan gelanggang, untuk memberikan ruang dari segi pemberdayaan ekonomi mereka dengan mereka tampil sebagai pembicara dan sebagainya, itu bisa menghidupkan anak-anaknya dan sebagainya. Mereka butuh dukungan moral dari seluruh stakeholder yang punya keberpihakan terhadap penanganan terorisme yang ada. Nah, yang ketiga baru kemudian headnya, kepalanya, deradikalisasi. Mereka sendiri yang minta. Saya tidak pernah mengajar dengan mereka, mereka sendiri yang minta ke saya bagaimana berbicara tentang Islam dan kebangsaan dan keindonesiaan, berbicara tentang Islam dan khilafah, berbicara tentang Islam wasatiyah. Ini semuanya yang kita bicarakan pada akhir di pertemuan itu dengan mereka, dan alhamdulillah mereka banyak sekali pengaruhnya di dalam pencegahan yang namanya radikalisme dan terorisme yang ada di Poso. Bahkan kami bersama-sama dengan teman-teman di Kafilah Perjuangan sudah melibatkan mereka untuk menyelesaikan misalnya persoalan MIT yang ada di Poso. Kita sudah membahas konsep deradikalisasi MIT yang ada di Poso. Dan alhamdulillah lewat perjuangan ini teman-teman Kafilah Pejuang Perdamaian di Poso ini, mereka bisa berhasil menarik 2 orang dari kelompok MIT itu untuk menyerahkan diri. Itu hasil yang mereka lakukan. Jadi mereka itu paham betul di sana bagaimana simpul-simpul siapa tokoh-tokoh yang katakanlah tokoh-tokoh yang ada di Poso yang masih punya hubungan dengan kelompok MIT yang ada. Mereka tahu. Dan alhamdulillah dari proses-proses ini mereka juga mendatangi istri-istri kelompok yang ada di Gunung Biru itu. Mereka mendatangi setiap saat istri-istri mereka, mencoba untuk melakukan deradikalisasi dengan istri-istri mereka. Dan bahkan ada yang bersedia untuk menjadi kurir dari mereka untuk naik ke Gunung Biru dan sebagainya untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang ada. Jadi kita mencoba ada revolusi sosial di sana. Jadi penanganan misalnya kita mencoba untuk mengganti konsep yang dilakukan katakanlah oleh negara itu dengan misalnya operasi Tinombala, ya, operasi Bulan Camar dan sebagainya yang mengeluarkan dana begitu besar. Kenapa kita tidak melakukan operasi sosial? Kita pindahkan ini gerakannya. Ya, kita lebih soft di sana dan kita libatkan mereka para mantan napiter ini. Ya. Dan sekarang ini dari 6 mereka ini, mereka menyampaikan juga ke saya, ada sekitar 10 orang lagi yang bergabung dengan kelompoknya. Nah, saya lagi sedang mencari pendanaan ini untuk kemudian bagaimana yang 10 lagi yang sudah bergabung di kelompok Kafilah Pejuang Perdamaian itu untuk kita mulai mencoba menyentuh hatinya, lalu kemudian melihat kira-kira mereka itu minat dan bakatnya apa yang untuk diberdayakan ekonominya dan sebagainya. Lalu kemudian yang proses terakhir itu headnya, kepalanya yang kita lakukan. Nah, dan dari 10 orang sekarang inilah yang sekarang sementara bersama-sama dengan Kafilah Pejuang Perdamaian, dan alhamdulillah
dengan melibatkan mereka dalam proses penyelesaian radikalisme dan terorisme yang ada di Poso, itu perlahan demi perlahan. Kita rencana dari 142 orang yang ada di sana, perlahan demi perlahan. Tidak lagi saya yang terjun langsung di sana, tapi mereka teman-teman yang ada di kafilah pejuang perdamaian inilah yang mencoba untuk mulai menyasar. Ya, mulai menyasar kepada kelompok-kelompok yang ada itu. Ya, paling tidak mereka sudah mulai mengidentifikasi dari 3 tipologi yang ada itu yang kemudian mereka bisa menariknya. Yang terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang saya ingin sampaikan, bahwa persoalan Poso itu sih sebenarnya kemudian jadi teroris itu ada 5 tangga yang mereka lalui berdasarkan hasil penelitian saya selama berada di Poso. Jadi orang tidak serta-merta menjadi teroris, dan tidak ada orang yang terlahir itu sebagai teroris. Banyak lintasan yang menyebabkan kemudian mereka menjadi teroris, sehingga penanganannya itu tidak boleh hanya satu pendekatan, harus banyak pendekatan yang kita lakukan, karena tidak ada satupun orang yang ingin menjadi teroris. Nah, untuk kasus Poso itu ada 5 tangga yang saya berdasarkan hasil penelitian saya. Yang pertama itu Muslim Poso itu merasa sebagai korban dari ketidakadilan. Ini pintu masuk pertama sih sebenarnya mereka. Jadi masyarakat Muslim Poso itu mereka merasa itu sebagai korban dari ketidakadilan, konflik yang kemarin terjadi misalnya ya di Poso. Inilah yang karena ada rasa ketidakadilan, maka mereka naik ke tangga kedua. Mereka ingin mencari siapa yang bertanggung jawab atas ketidakadilan masyarakat Muslim Poso di sana. Maka lahirlah di situ pemerintah yang menjadi sasarannya. Dalam hal ini institusi kepolisian. Makanya kita tahu semuanya, mereka mantan teroris dulu itu berkelahi dan berantem dengan yang namanya kepolisian. Mulai muncullah istilah togut, mulai muncullah berbagai istilah takfir di sana itu di tangga kedua. Karena ketidakadilan itu mereka identifikasi dan siapa yang bertanggung jawab. Maka ini tangga kedua yang mereka naiki. Mereka belum jadi teroris ketika itu. Lalu kemudian dia naik lagi di tangga ketiga, itu muncul ikatan moral kelompok, muncullah tanah runtuh. Jadi tanah runtuh itu adalah satu wadah yang menyatukan ikatan moral mereka atas ketidakadilan itu. Jadi tanah runtuh itu yang menjadi sentral untuk menjadi perlawanan, ditambah lagi dengan masuknya kelompok-kelompok dari luar. Nah, jadi ikatan moral itu yang ada di tanah runtuh itu otomatis akan menjadi pemantik bagi kelompok-kelompok kekerasan yang ada di luar, baik itu Jamaah Islamiyah maupun namanya Jamaah Ansarud Daulah atau Ansarut Tauhid dan sebagainya. Inilah yang kemudian masuk di Poso. Mereka bersama-sama dengan kelompok yang ada di tanah runtuh. Itu di tangga yang ketiga. Nah, di tangga keempat itu baru kemudian mulai terjadi proses rekrutmen. Nah, di tangga yang keempat inilah orang kemudian akan di sana diajarkan mereka bagaimana taklim. Ini mulai diidentifikasi nih dari sekian banyak anak-anak Poso itu, ya. Lalu kemudian direkrut mereka ada ya dari berbagai kecamatan yang ada dari kecamatan Poso Pesisir, dari kecamatan Kayamanya, ada Bonesompe dan sebagainya. Ini ditarik semuanya. Itu belum langsung, mereka ditaklim dulu, diajarkan taklim mereka tentang jihad dan sebagainya. Lalu kemudian dilatih, ada askarinya, kemudian mereka dilatih perang-perangan dan sebagainya, ada yang jaga malam dan sebagainya, lalu tadrib, bagaimana mereka dilatih oleh kelompok-kelompok yang sudah datang dari luar itu, lalu yang terakhir bayat. Nah, kalau sudah sampai tahapan bayat itu, maka inilah yang kelima, tangga yang terakhir itu, anggota yang sudah bayat itu, maka mereka itu ditarik jiwanya untuk kemudian menjadi seorang teroris. Inilah yang terjadi di Poso. Nah, sehingga penanganan mereka yang ada di Poso ini tidak ada jalan lain. Kita libatkan ini cukup banyak mantan napiteri yang ada di Poso ini yang mereka sampai sekarang juga tidak jelas kehidupannya. Ini yang harus disentuh dengan sekian banyak pendekatan. Ya. Dan ya, bagi saya yang terlibat banyak, termasuk juga orang Poso, penanganannya itu minta maaf tidak bisa langsung deradikalisasi, mencabut akar ideologi mereka di sana. Kita sentuh dulu hatinya. Biarkanlah mereka bercerita pengalaman mereka dan sebagainya. Lalu bagaimana kita pikirkan pemberdayaan ekonomi mereka. Yang terakhir itu kemudian baru deradikalisasi. Nah, inilah yang kita lakukan sehingga alhamdulillah MUI Sulawesi Tengah itu selalu memantau kegiatan-kegiatan mereka, melaporkan apa-apa yang mereka lakukan. Dan insya Allah 10 orang ini yang ada lagi dalam waktu dekat
berkat perjuangan dari teman-teman yang ada di Kafilah Pejuang Perdamaian, kami akan latih lagi mereka sehingga akan terbentuk komunitas yang akan lebih besar. Dan saya kira lewat kesempatan kita pertemuan Zoom pada hari ini, ajaklah mereka, undanglah mereka untuk berbicara, dan bukan sebagai peserta aja. Saya minta maaf sempat marah Ustadz Hasanuddin. Ustadz Hasanuddin itu alumni Moro, mantan ketua Jamaah Islamiyah yang ada di Tanah Runtuh ketika itu. Diundang dia hanya sebagai peserta, untuk apa? Minta dia menjadi pembicara karena besar pengaruhnya, kehidupan ekonominya juga akan bagus. Nah, kita butuh gelanggang diberikan kepada Ustadz Hasanuddin sehingga betul-betul akan menjelaskan apa yang terjadi di sana, dan itu jauh lebih efektif ketimbang saya berbicara atau mungkin Ustadz Adnan yang berbicara. Kenapa kita tidak libatkan mereka? Itu mungkin juga akan menarik juga bagi teman-temannya yang masih banyak itu untuk terlibat bersama-sama Ustadz Hasanuddin, itu bagaimana mereka itu bekerja untuk kepentingan Poso tentunya. Sepanjang Poso masih bermasalah, maka Indonesia pasti bermasalah. Dan sepanjang Indonesia masih bermasalah, maka dunia pasti akan bermasalah. Karena itu Poso betul-betul harus menjadi perhatian bagi pemerintah di pusat ini untuk betul-betul bagaimana mengelola ini. Saya tadi lihat juga ada Ustadz Ali Fida di sini, sama-sama. Kebetulan saya juga melakukan mentoring teroris itu di Jakarta bersama-sama Nur Huda Ismail. Ada kurang lebih 16 orang mantan ISIS yang kita coba juga untuk menyentuh hati dan jiwa mereka itu sehingga terlibat dalam proses penanganan terorisme atau terutama pemulihan mereka itu dalam persoalan-persoalan terorisme di Poso. Saya kira ini lebih dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.